Ya, salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Senin 20 Januari 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, di antaranya banjir di kawasan Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur mulai surut dan mantan Ketua MK Akil Mukhtar kembali diadukan terkait dugaan suap penanganan sengketa Pilgub Bali. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Ya, banjir yang merendami rumah di Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Senin siang mulai surut. Selain itu, Jalan Jatinegara Barat yang sebelum terputus akibat genangan air, Senin siang mulai bisa dilalui kendaraan. Beginilah kondisi Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur pada Senin siang. Jalan yang sebelumnya terputus akibat genangan air ini, Senin siang sudah dapat dilalui kendaraan. Kendati sudah dapat dilalui, namun jalan akses masuk ke Jalan Otista ini masih berantakan akibat banjir. Surutnya air tidak hanya terjadi di Jalan Jatinegara Barat, namun di pemukiman warga Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur juga sudah tidak ada lagi genangan air yang meninggi. Surutnya air dimanfaatkan warga untuk membersihkan lumpur yang terbawa banjir. Meski sudah surut, namun sebagian warga Kampung Pulo masih ada yang bertahan di tempat pengungsian. Mereka yang bertahan kebanyakan yang rumahnya berdekatan dengan bantaran Kali Ciliwung. Pemukiman yang berdekatan dengan bantaran Sungai Ciliwung hingga Senin siang masih terendam banjir dengan ketinggian sekitar 2 meter. Meski banjir di kawasan ini sudah surut, namun tidak menutup kemungkinan salah satu kawasan langganan banjir di Jakarta ini akan tetap terendam banjir jika curah hujan tinggi kembali mengguyur kota Jakarta. Warga kampung dihimbau untuk selalu waspada karena ancaman banjir masih akan terjadi. Dari Jakarta, Vina Simanjuntak dan Hamjati Prasetyo melaporkan. Ya, tak hanya di kawasan Kampung Pulo, surutnya banjir juga dirasakan oleh warga Petamburan, Jakarta Pusat. Meski sudah berangsur surut, namun sebagian warga Petamburan masih tetap bertahan di posko pengungsian hingga ketinggian air tidak terlihat lagi. Hujan deras yang terjadi di ibu kota beberapa hari belakangan ini menyebabkan air di Kanal Banjir Barat kembali meluap. Meski minggu kemarin ketinggian air mencapai hingga 210 cm, namun sejak Senin pagi sudah mulai berangsur surut. Menurut Lurah Petamburan, Nur Komariah, sejak Senin pagi ketinggian banjir di lokasi tersebut perlahan-lahan mulai surut, sekitar 40 cm. Kini genangan air hanya mencapai 30 hingga 170 cm dari ketinggian sebelumnya yang mencapai 210 cm. Banjir yang merendam kawasan Petamburan yang menggenangi 49 RW atau 7 RW dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 10.000 warga. Kendati sudah berangsur surut, namun hingga kini warga masih memilih untuk tetap bertahan di pengungsian karena khawatir genangan air akan kembali bertambah akibat hujan yang masih terus mengguyur ibu kota. Untuk hari ini surutnya sudah 40 cm ya, dari kemarin 210, sekarang 170. Iya. Kalau pengungsi sendiri saat ini semuanya sudah diungsikan ya, yaitu yang tadi 1.797 dengan 17 titik pengungsian. Para warga mengaku sudah 4 hari ini berada di posko pengungsian, namun mereka mengeluhkan kurangnya bantuan seperti pakaian layak pakai, selimut, serta pangan atau perlengkapan bayi dan balita. Iya. Belum ada. Buat anak-anak juga belum ada, kayak pakaian gitu. Kurangnya paling ya popok, susu itu kan yang perlu kalau punya anak baby. Selimut, kan nggak dapet selimut. Sementara itu pemerintah hingga kini masih tetap memberikan pelayanannya, baik pelayanan kesehatan maupun dapur umum. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Wayan Agus melaporkan. Ya, seorang warga yang sedang mandi hanyut terseret arus sungai Batanghari Jambi. Tim SAR Polair bahkan kewalahan mencari korban akibat derasnya sungai Batanghari.
Korban hanyut bernama Irianto, warga Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Korban hanyut saat mandi Minggu sore bersama beberapa temannya di Sungai Batanghari yang tak jauh dari rumahnya. Namun karena kuatnya arus, korban kemudian terseret. Beberapa orang temannya berusaha menolong Irianto, namun tidak bisa terselamatkan. Upaya pertolongan bahkan melibatkan tim SAR dibantu beberapa warga sekitar yang melakukan pencarian menggunakan perahu karet. Namun hingga berita ini diturunkan, upaya pencarian korban belum juga menunjukkan hasil. Bahkan tim SAR kewalahan karena derasnya arus Sungai Batanghari. Pencarian korban tenggelam, kronologisnya dia berenang jam 5 sore bertiga orang, bang beradik. Terus yang satu lagi nggak sanggup berenang, satu nolong, dua-duanya nggak sanggup, duanya selamat, satunya yang tenggelam. Kendala kita karena banyak sampah, terus arus yang kencang, sama air Batanghari yang naik atau pasang. Debit air Sungai Batanghari memang hingga kini masih tinggi. Hal tersebut dikarenakan curah hujan yang terus terjadi di hulu sungai. Pemerintah setempat mengimbau warga untuk sementara tidak berenang atau melakukan aktivitas di Sungai Batanghari selama kondisi cuaca tidak menentu. Dari Jambi, Yosrizal melaporkan. Ya, mantan Ketua MK Akil Mukhtar kembali diadukan terkait dugaan suap penanganan sengketa Pilgub Bali. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.